Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Teman-teman hadirin yang saya cintai karena Allah, waktu tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kalau sudah bulan Sya'ban artinya sebentar lagi bulan apa? Ramadan. Nah, bagaimana kita menyikapi bulan Sya'ban yang hari ini kita hidup di dalamnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi teladan bagi kita semuanya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah yang terbanyak kecuali di bulan Sya'ban. Dan ini menjadi tolak ukur kita bahwa ketika kita ingin di bulan Ramadan nanti menjadi hamba-hamba Allah yang banyak beramal saleh, maka mulailah dari bulan Sya'ban, mulailah dari bulan Rajab kemarin. Tapi yang Rajab kemarin sudah berlalu dan kita tidak mungkin kembali ke bulan Rajab, maka tidak ada kata terlambat bagi siapapun yang belum bergerak, bagi siapapun yang masih mager untuk beramal saleh. Mari kita bersama-sama kencangkan iman kita, kita bersama-sama berfastabiqul khairat, karena bisa jadi bulan Sya'ban tahun ini adalah bulan Sya'ban terakhir di dalam kehidupan kita. Bisa jadi bulan Ramadan juga adalah, jikalau Allah menyampaikan kepada bulan Ramadan itu menjadi bulan Ramadan terakhir kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ketika seseorang sudah banyak mengingat kematian, maka ia akan mengerjakan amal solih dengan semaksimal mungkin, ya, karena dia tahu bahwa kehidupan akhirat itu akan panjang sekali, dan ia akan mengatakan bekalku belum cukup, ya, untuk kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, ya akhwat. Dan kita tahu bahwa ketika kita mengarungi dunia, hanya fokusnya di dunia, maka kita tidak akan bisa mendapatkan akhirat. Sering-seringlah kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pertolongan untuk bisa beramal saleh. Tidak ada kemudahan kita dalam beramal saleh kecuali kita memohon pertolongan kepada Allah. Maka dari itu setiap kita salat, kita berdoa, kita membaca surah Al-Fatihah, apa bacaannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kemudian kita pun berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, doa yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan jalan yang lurus, diberikan keistiqomahan di dalam carut marutnya dunia yang sekarang kita ada di dalamnya. Kita tahu ya akhwat, subhanallah, di dunia ini ada setan-setan yang terus mengganggu anak Bani Adam. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, maka banyak manusia yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukurlah kepada Allah manakala Allah berikan kepada kita hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hidupnya. Dan kita bisa melihat kehidupan seseorang dengan tingkah laku yang ia perbuat. Biasanya orang yang dekat dengan Allah itu menyikapi segala masalah dalam kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Berbeda ketika seseorang jauh dari Allah, hatinya gersang, hatinya tidak pernah disentuh, hatinya tidak pernah diberikan makanan, maka yang ada dia menghadapi dunia ini dengan penuh kerisauan, penuh kekhawatiran, penuh kegelisahan, karena ia tidak yakin bahwa sesungguhnya ada Allah yang akan menolongnya. Karena ia tidak yakin bahwa sesungguhnya setiap masalah, setiap problem yang ia hadapi, ada Allah yang memberikan solusi.
dan jalan satu-satunya untuk kita selamat dari segala macam ujian adalah bertakwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan. Bahkan subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa Ramadan, maka di antara tujuannya adalah untuk menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah aku wajibkan bagimu puasa sebagaimana aku wajibkan orang-orang yang sebelummu. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, tujuan yang sangat mulia. Apabila seseorang menghadapi bulan Ramadan dengan ilmu, tujuan yang sangat mulia apabila seseorang menghadapi bulan Ramadan dengan iman. Karena barang siapa yang dia berpuasa dengan iman, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah, subhanallah. Dan di antara yang bisa kita lakukan ya akhwat untuk menjadikan Ramadan kita bersemi indah adalah dengan mempersiapkan bekal. Apa persiapan bekal yang paling utama dan paling utama untuk kita dalam beramal solih? Di antaranya adalah ilmu. Ya, karena ilmu itu sebelum amal. Ya, tidaklah amal seseorang diterima di hadapan Allah kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah benar-benar amal tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan beramal dia mengharapkan ridha Allah. Yang kedua adalah dengan mutaba'ah atau mengikuti apa yang Rasulullah SAW anjurkan. Dan tidaklah kita bisa mengetahui apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kecuali dengan belajar, kecuali dengan duduk di majlis ilmu, kecuali dengan kita mencatat, mendengarkan kajian. Subhanallah. Dan terkadang ya akhwat, walaupun ya Masya Allah Ramadan ini setiap tahun kita sudah jalani, saya yakin pasti ada perbedaan di antara orang yang dulu melaksanakan ibadah puasa tanpa ilmu dengan orang yang melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa dengan ilmu. Subhanallah. Dan teman-teman pasti sudah merasakan bagaimana keadaan kita sebelum kita berhijrah misalnya. Ya, dulu ketika datang bulan Ramadan, kita tidak mulai fokus kepada akhirat, tapi kita masih sibuk dengan dunia yang tidak ada habisnya. Ya, malah sibuk buka pre-order gitu apa biasanya, open PO gitu kan ya. Subhanallah, itulah dunia. Maka jangan sampai keadaan kita itu sama dengan keadaan kita sebelum hijrah. Subhanallah ya akhwat, ada di Yogyakarta itu yang punya kuliner, ya, yang punya kuliner subhanallah bapak-bapak, dia punya karyawan cukup banyak dan kulinernya laris, Masya Allah. Kami kalau mau makan kuliner itu juga ya, di warungnya itu kita harus ngantri gitu, minimal tuh 5 orang sebelum kami ada di depan kami, ya Masya Allah. Suatu hari ketika bulan Ramadan beliau tutup full, ya sebulan tuh full. Kemudian setelah lebaran beliau buka kembali. Saya tanya ke bapak ini, Pak, kemarin Ramadan tutup nggih? Oh iya mbak, tutup. Kami udah biasa kalau Ramadan tuh tutup gitu loh. Terus padahal subhanallah kalaupun buka itu laris manis. Apa jawaban bapak itu? Itu yang membuat kita malu semua. Ya, kata bapak itu, saya bersyukur sama Allah ya sudah 11 bulan diberikan nikmat yang begitu banyak katanya ya. Dagangannya laris, Masya Allah. Sekarang ada kalanya 1 bulan saya benar-benar fokuskan ibadah hanya untuk Allah 1 bulan, subhanallah. Dan itu bisa ia lakukan. Kenapa demikian ya akhwat? Karena sejatinya ketika kita terus mengejar dunia, dunia tidak ada pernah habisnya. Manusia itu sifatnya untuk dunia tidak akan pernah merasa puas. Kalau bukan diri kita yang mengendalikan dunia, maka dunia yang akan mengendalikan kita. Ya, jadi sekali lagi ya akhwat, yuk mulai kita, kalaulah misalnya ada sesuatu dari perkara-perkara dunia yang ingin kita siapkan, maka siapkan dari bulan Sya'ban ini.
ini. Sehingga nanti di bulan Ramadan kita fokus untuk beribadah, terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Dan minta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah mencukupkan dunia kita untuk persiapan 1 bulan Ramadan. Dan Allah Zat yang Maha Kaya. Minta kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah hamba rizki untuk bisa cukup 1 bulan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang memang saya khususkan untuk beribadah kepada Engkau. Ya. Kenapa ya akhwat? Karena subhanallah, ketika kita fokus terhadap dunia di bulan Ramadan dan menjadikan ibadah hanya sambilan, itu terkadang ibadahnya akhirnya tidak fokus. Ya, coba saja cek ya. Biasanya emak-emak yang sibuk berjualan di bulan Ramadan itu sudah capek duluan. Ya enggak? Insyaallah. Bukan enggak boleh jualan, bukan. Tapi alangkah baiknya ya dipikir kembali dan minta kepada Allah, wahai Rabbku, hamba memohon agar bulan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik di dalam kehidupanku. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita nanti sampai di bulan Ramadan atau kita ternyata tidak disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Dan di antara yang bisa kita lakukan bulan Syaban adalah banyak-banyak meminta kepada Allah agar disampaikan pada bulan Ramadan. Karena keadaan para sahabat ridwanullahi alaihim membagi 1 tahun itu dalam 2 doa gitu ya, 2 bagian ya. 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa meminta kepada Allah agar disampaikan untuk sampai pada bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya subhanallah. Jadi terus ya akhwat, minta kepada Allah. Allah itu Maha tahu apa yang kita harapkan. Allah Maha tahu apa yang kita minta. Maka mintalah benar-benar kepada Allah agar kita semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita akan belajar kenapa kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, karena pastinya di bulan Ramadan adalah banyak sekali keutamaan yang Allah siapkan. Apa di antara keutamaan bulan Ramadan ya akhwat? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, kata Allah ya dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Subhanallah. Dan setiap yang berhubungan dengan Al-Quran, apapun itu, pasti Allah akan muliakan. Pasti itu. Ya. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena di dalamnya ada Al-Quran. Kenapa kota Makkah adalah kota yang mulia yang ada di muka bumi ini? Karena kota Makkah adalah kota diturunkannya Al-Quran. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat pilihan? Karena Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Begitu pula hamba-hamba Allah yang di dadanya ada Al-Quran. Maka disitulah Allah angkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi siapapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ya akhwat, untuk apa Allah turunkan? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lihat, untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Ternyata ada tujuannya. Hudal linnas, agar menjadi petunjuk untuk manusia dan juga penjelas bagi petunjuk tersebut. Allahu Akbar. Jadi tidak ada jalan yang bisa kita raih yang menjadi panduan hidup kita kecuali apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan apa-apa yang terdapat di dalam hadis-hadis sahih. Karena terkadang tafsir itu ya akhwat, kalau teman-teman belajar ilmu Al-Quran, maka ada tafsir itu, ada tafsir Al-Quran bil Quran, ada Al-Quran bis sunnah. Maksudnya bagaimana? Ada ayat Al-Quran dijelaskan atau ditafsirkan di ayat Al-Quran yang lainnya. Ada ayat Al-Quran yang memang penjelasannya ada dalam hadis sahih. Contohnya misalnya apa? Contohnya ayat Al-Quran yang berbunyi wa aqimis shalah. Ya, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, atau kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan bagi engkau puasa. Di mana kita tahu penjelasan bahwa di dalam puasa itu ada sahur, di dalam puasa itu ada iftar. Semuanya ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Subhanallah.
dan puasa ini hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi yang tidak memiliki uzur. Ya akhwat, subhanallah, saya jadi teringat ya, seorang wanita ketika dia berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan tidak ada uzur, baik itu haid atau menstruasi, atau misalnya nifas, atau misalnya sakit, atau misalnya bepergian, musafir, atau misalnya usia yang sudah tua renta. Kalau tidak ada udzur demikian, maka hendaklah dia berpuasa. Atau misalnya juga akhwat, biasanya perempuan atau ibu-ibu itu ada udzur. Apa di antara udzur yang belum saya sebutkan? Misalnya hamil atau menyusui, ya kan? Subhanallah. Jadi ada berapa udzurnya, akhwat? Ada haid, ya kan, menstruasi. Yang kedua apa? Nifas. Yang ketiga sakit, ya sakit itu udzur juga. Yang keempat safar. Yang kelima tua renta, tidak bisa lagi berpuasa. Yang keenam hamil. Yang ketujuh menyusui. Ya, ada 7 udzur bagi para perempuan. Ada yang belum disebutkan? 7 ini ya, Masya Allah. Dan itu memang spesial untuk kaum wanita. Kalau teman-teman tidak termasuk orang-orang yang memiliki udzur yang sudah saya sebutkan tadi, maka hendaklah kita berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Ya subhanallah. Kecuali nanti tadi orang yang nifas atau orang yang haid, ketika dia sudah selesai dari haidnya, di bulan Ramadan tidak berpuasa, kemudian selesai dari haid, maka wajib baginya untuk membayar qadha. Dan ini ya akhwat perlu dicatat. Ya, sehingga nggak bingung nanti saya punya hutang berapa. Kadang ada perempuan-perempuan yang menyepelekan, ya haid asal haid, nanti lupa bilangannya. Saya kemarin hutangnya berapa? Ada nggak yang begitu? Banyak ya. Maka benar-benar ditulis. Kira-kira saya punya hutang puasa berapa? Kalau ndak, taruh di, biasanya sekarang ada di HP itu ditulis ya, haid dari tanggal sekian ya bulan Ramadan sampai tanggal sekian. Nanti kalau sudah selesai dari bulan Ramadan atau sudah selesai suci dari selesai bulan Ramadan kemudian sudah dalam keadaan suci, maka segeralah diqadha ya. Jadi yang pertama kali nanti di bulan Syawal yang perlu kita lakukan adalah qadha dulu. Qadha dulu. Biasanya teman-teman yang haid itu 7 hari, ya kan? Biasanya mayoritas wanita. Setelah 7 hari qadha, misalnya pas dapat bulan Ramadan, 7 hari dapat, maka setelah itu lanjutkan puasa Syawal. Kata Syekh Utsaimin, kalau waktunya masih panjang, ya untuk para wanita haid, kalau waktunya masih panjang di bulan Syawal, maka qadha dulu baru puasa sunnah. Tapi kalau waktunya sudah mepet, karena mungkin teman-teman di awal-awal Syawal teman-teman sering lagi dalam keadaan safar, silaturahim ke sana kemari, tiba-tiba sudah berakhir bulan Syawal itu sampai di akhir-akhir, maka kata Syekh Utsaimin boleh mendahulukan puasa sunnah. Dan dalam urusan mengqadha ini ya akhwat, tidak boleh yang namanya niatnya digabung dengan puasa sunnah. Karena ini adalah puasa untuk membayar hutang. Ya, subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, apabila terjadi pada diri kita, misalnya di bulan Ramadan 3 menit lagi mau adzan maghrib, ya, tiba-tiba datang haid. Kira-kira apa respon pertama para wanita yang dapat haid 3 menit sebelum maghrib? Adakah respon wanita yang dia 3 menit sebelum maghrib dapat haid? Alhamdulillah gitu. Nggak ada. Responnya apa? Duh, tanggung gitu ya. 3 menit lagi gitu, 5 menit lagi. Subhanallah. Padahal yang namanya haid itu nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Fitrahnya begitu. Ya fitrahnya begitu. Maka apapun disyukuri. Ya apapun yang terjadi disyukuri. Karena orang yang semakin tinggi syukurnya, itu biasanya semakin tenang hatinya dan semakin ringan menjalani kehidupan ini. Ya. Jadi teman-teman kalau nanti terjadi pada teman-teman 3 menit lagi, 5 menit lagi maghrib tiba-tiba haid, katakan alhamdulillah. Berarti kita masih normal. Karena orang kalau dia telat haid kemungkinannya ada 2. Kalau sudah menikah berarti hamil, ya kan? Kalau misalnya belum menikah mungkin ada penyakit, ya enggak? Ya kemungkinannya 2 itu. Ya, jadi disyukuri, alhamdulillah. Ya. Baik, kemudian yang kedua tadi nifas, ya akhwat. Ini sekalian saya bahas. Untuk nifas, ya, maka para perempuan yang nifas, ketika nifasnya 1 bulan penuh misalnya, saya pernah diuji oleh Allah begitu. Jadi anak sulung saya, ya, yang pertama lahir di Yaman. Hari ini
Sya'ban terakhir saya melahirkan. Ya, jadi 1 bulan full itu saya nifas. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, dan kita nikmati. Kalau kita diberikan nifas pada bulan Ramadan, maka kita bersyukur, alhamdulillah wahai Rabbku yang telah memberikan kepada hamba buah hati yang tercinta. Masya Allah. Alhamdulillah wahai Rabbku, berikanlah kekuatan kepada hamba untuk bisa mengqadanya. Dan kalau ada waktu mengqadha, maka segeralah mengqadha, baik itu untuk yang nifas maupun yang haid. Jangan sampai datang bulan Ramadan tidak ada udzur apapun belum mengqadha haid atau mengqadha puasa. Sebagian ulama mengatakan kalau sampai orang datang bulan Ramadan belum mengqadha pada waktu dia haid atau pada waktu dia nifas tanpa udzur, kata Syekh bin Baz, maka ditambah dengan membayar fidyah. Ada lagi yang mengatakan bahwa ditambah dengan meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat kepada Allah. Jadi mumpung sekarang masih di bulan Sya'ban, yang masih punya hutang puasa silahkan ya, bayar hutang puasanya. Subhanallah. Dan minta kekuatan kepada Allah. Tapi bagaimana ustazah kalau saya nggak kuat? Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jal, yang mana kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang ketiga, sakit. Orang yang sakit ketika datang bulan Ramadan, para wanita yang sakit, yang ketika sakit ada di bulan Ramadan, maka kemungkinannya ada 2. Yang pertama, sakitnya ringan. Ya, misalnya apa Bu? Sakit ringan itu Bu? Flu, tergantung. Ada flu yang berat, ada flu yang ringan. Misalnya sakit yang ringan itu apa? Sakit malah rindu. Ya, itu ringan nggak? Ringan. Oh, berat ya? Berat ya itu ya. Apa dong yang ringan? Sakit malah rindu berat ya. Apa yang ringan ibu-ibu? Kalau flu kan ada yang berat juga. Apa misalnya? Sakit apa yang ringan? Sakit mah ada juga yang kronis gitu ya. Ya ibu-ibu gini aja. Patokannya kalau teman-teman masih kuat puasa, maka berpuasalah. Kalau sudah tidak kuat berpuasa, maka bukalah. Dah, itu aja dulu ya. Nah, kapan kita mengqadha? Orang-orang yang sakit itu kapan mengqadha? Kalau sudah sembuh, maka bisa diqadha di hari lainnya. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Maka qadhalah di hari yang lain gitu ya. Jadi kalau sudah sembuh sakitnya, maka boleh mengqadha di hari yang lain. Baik, kemudian yang keempat, tadi apa yang keempat? Orang yang sedang safar. Orang yang sedang safar ini ya akhwat, ada 2 yang boleh ia lakukan. Yang pertama, kalau sekiranya dia kuat ketika bersafar ya dalam keadaan berpuasa, maka berpuasa boleh. Kalau sekiranya tidak kuat ketika safar dalam keadaan berpuasa, maka boleh berbuka. Ya, nih ada contoh kasus jamaah umroh, lucu ini. Jadi jamaah umroh Ramadan, ibu-ibu ya waktu itu kekeh pengen puasa. Ya, Bu, tapi ini perjalanan kan sudah kasih tahu. Perjalanannya jauh loh, Bu. Ini 9 jam. Belum lagi yang namanya kita di atas pesawat itu semakin menjauh dari matahari. Iya enggak, Bu? Ah, itu Masya Allah panjang banget. Tapi saya kuat ustazah. Boleh, silakan puasa. Akhirnya banyak juga yang berpuasa sampai di pesawat koyo orang maghrib katanya ya. Buka jendela kok masih siang terus. Perasaan udah lama banget puasanya gitu ya. Masya Allah. Waktu itu ya ibu-ibu, para pramugari itu sudah ngasih makan, sudah dibagikan makanan, tapi belum ada pengumuman. Apa yang terjadi? Orang-orang Indonesia udah pada makan tuh, dikiranya udah maghrib, udah pada makan. Baru setelah itu pramugari bilang begini, diberitahukan bahwa waktu maghrib akan segera tiba. Jamaah yang ada di atas pesawat, ya Allah, ternyata belum maghrib katanya gitu ya. Makanan udah habis ya, Masya Allah. Ya itu, jadi subhanallah. Jadi bagi teman-teman yang insya Allah nanti mau berumrah pada bulan Ramadan, dipikir-pikir lagi ya, kira-kira gimana, puasa kuat nopo enggak gitu ya. Kalau enggak kuat, enggak apa-apa buka puasa. Ya ditulis, berarti itu nanti diqadha di hari ketika teman-teman sudah pulang ke Indonesia misalnya. Ya Masya Allah. Baik, kemudian yang kelima, apa yang kelima tadi? Tua renta. Bagi yang misalnya nenek-nenek sudah tua renta, tidak puasa ya karena tidak kuat, maka tidak boleh bagi kita untuk memaksanya berpuasa. Siapapun yang memaksa nenek-nenek yang sudah tua renta berpuasa kemudian dia meninggal, maka kita berdosa. Ya. Apa yang dilakukan oleh nenek-nenek ini? Yang dilakukan berbuka puasa dan nanti membayar fidyah.
Bagaimana cara membayar fidyah? Ada dua cara. Yang pertama, dia mengeluarkan 1 hari yang ditinggalkan dengan memberikan makan kepada fakir miskin nasi beserta lauk pauknya. Ya, jadi 1 hari setiap hari panggil fakir miskin makan atau berikan makanan untuk fakir miskin. Dan para ulama mengatakan lauk yang sudah jadi siap santap itu lebih utama daripada yang mentah. Boleh nggak kalau bayar beras? Boleh. Ya, bayar fidyah dengan beras boleh? Boleh. Dengan uang boleh? Boleh. Kalau kita mau ngambil yang paling afdal, masakkan makanan yang sudah jadi dan itu sudah lengkap, kemudian kita berikan kepada fakir miskin sebagai ganti untuk membayar fidyah. Nah, boleh setiap hari 1 fakir miskin, boleh nanti dikumpulkan dulu sampai 30 hari misalnya, atau dimajukan karena tahu bahwa nenek ini kayaknya sudah nggak kuat puasa sampai akhir Ramadan, maka boleh dibayar sekaligus. Panggil fakir miskin 30 ke rumah, bagikan makanan. Masya Allah. Jadi boleh 2 cara ini. Anas bin Malik pernah beliau melakukan ini. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian yang ke-6. Siapa yang ke-6? Wanita yang hamil dan menyusui. Yang ke-7 ya. Karena ini biasanya berbarengan. Wanita yang hamil dan menyusui, teman-teman, ada nggak yang hamil dan menyusui yang nanti sekiranya Ramadan tuh dalam keadaan pas lagi hamil dan menyusui? Ada? Tidak ada. Masya Allah. Saya punya kawan di Yogyakarta. Kalau bulan Ramadan tuh keadaan beliau hanya 2. Kalau nggak hamil ya menyusui. Betul. Subhanallah. Jadi benar-benar subur itu ya. Masya Allah. Nah, kalau keadaannya pas Ramadan hamil atau menyusui, maka para ulama membagi. Kalau misalnya sekiranya nih ibu-ibu, teman-teman, ketika dia hamil atau menyusui, ternyata kekhawatirannya hanya mengkhawatirkan dirinya saja, maka di sini ia harus mengqadha, karena diibaratkan, dikiaskan seperti orang yang sakit. Jadi kira-kira khawatirnya terhadap siapa? Kalau khawatir terhadap ibunya saja, maka ini nanti ada namanya qadha, ya. Kemudian kalau yang dikhawatirkan adalah keadaan bayinya, misalnya nanti kalau puasa dia nggak bisa kenyang dalam menyusui, kalau puasa nanti janin yang ada di perut nggak bisa dapat makanan, misal, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup membayar fidyah saja, ada yang mengatakan untuk mengqadhanya. Ya, jadi memang seorang yang hamil atau menyusui dia harus lihat-lihat kira-kira saya itu mengkhawatirkan siapa. Kalau mengkhawatirkan keduanya, mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan anak yang dikandungnya, anak yang disusuinya, maka kata para ulama yang demikian dia hanya membayar fidyah saja tanpa membayar qadha. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi berbeda-beda pendapat ulama. Ya, boleh teman-teman pilih, silakan mana yang paling mudah bagi teman-teman. Baik, berarti kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya untuk berpuasa. Kemudian ya akhwat, di antara keutamaan bulan Ramadan, kalau kita tahu tadi bahwa bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan juga adalah bulan dibukakannya pintu surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Di antara kita pasti kita semuanya rindu dengan surga. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Karena pada waktu bulan Ramadan pintu surga dibuka. Apa kata Rasulullah SAW? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika datang bulan Ramadan maka pintu surga dibuka lebar-lebar. Kata para ulama maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah para hamba dimudahkan untuk beramal soleh. Kalau sudah dimudahkan oleh Allah tapi kita tetap mager, nggak berubah untuk beramal soleh, berarti ada yang salah dengan kita. Mungkin terlalu banyak dosa kita atau terlalu malas untuk beribadah kepada Allah. Bangkitlah dan minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan adalah bulannya beribadah, bulannya beramal saleh. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya orang yang bermaksiat di bulan Ramadan itu sedikit. Ya subhanallah. Wa sufidatis syayatin, dan para setan dibelenggu. Maksudnya bagaimana? Tidak bisa leluasa untuk mengganggu anak Bani Adam. Walaupun ada ya anak Bani Adam di bulan Ramadan yang dia melakukan maksiat, tapi maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan lebih sedikit daripada di bulan-bulan yang lainnya. Ibu-ibu, kalau di Masjid Jami Mekah Surabaya ini, saya mau tanya, ketika bulan Ramadan penuh apa penuh? Penuh nggak Ummu Hamzah?
Penuh. Subuh penuh. Tarawih penuh. Maghrib penuh. Selain bulan Ramadan penuh juga? Enggak. Pada kemana menghilang? Ya. Subhanallah. Berarti diumumkan Jami' Makkah kehilangan para jamaah gitu ya, yang menghilang setelah bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi memang bukan hanya di Masjid Jami' Makkah, tapi di masjid-masjid lainnya biasanya begitu. Awal-awal bulan Ramadan tuh penuh sampai jamaahnya nggak muat di dalam, harus di luar gitu. Kalau di Jogja begitu. Jadi sampai di pelataran-pelataran, kadang sampai di jalan, kalau masjidnya kecil itu di jalan tuh dipakai untuk tarawih. Di jalan itu dipakai digelar tikar untuk buka puasa. Tapi biasanya bertahan 15 hari atau sepekan awal-awal Ramadan. Nanti setelah itu subhanallah tambah maju, ada kemajuan ya. Jamaahnya jadi maju, yang belakang sudah kosong. Subhanallah. Maka perlu yang namanya istiqomah ya akhwat ya. Karena begini, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan? Karena Allah menginginkan kita untuk istiqomah sampai detik-detik terakhir bulan Ramadan. Kenapa Lailatul Qadar itu tidak diberikan di awal? Agar kita bisa istiqomah untuk sampai di penghujung Ramadan. Maka ujiannya biasanya 10 hari terakhir Ramadan itu besar. Ya, apa biasanya ujiannya mak-mak? Mulai nengok pasar gitu ya, mulai menengok, kalau zaman sekarang online gitu ya, mulai menyibukkan diri dengan membuat kue-kue, padahal kalau dipikir kuenya dibuat berjam-jam, makannya berapa menit habis ya. Subhanallah. Iya nggak ibu-ibu? Begitu ya. Subhanallah. Zaman dulu kala, orang-orang salaf pada zaman dahulu kala, mereka itu justru ketika sudah datang bulan Ramadan, mereka menggulung tikar. Maksudnya dunianya digulung dulu sebentar ya. Mereka benar-benar fokus untuk tilawatil Quran, sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ya akhwat pada bulan Ramadan? Beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali. Coba saya mau tanya teman-teman yang di Surabaya, ada nggak di sini seperti Imam Syafi'i 1 hari 2 kali hataman? Wallahu ta'ala alam. Kalau ada saya kasih hadiah. Ada yang pernah menghatamkan 1 hari 2 kali? Ada? Acungkan tangan, enggak apa-apa. Mungkin jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain ya. Yang ada ustazah 2 kali hatamannya dalam 1 bulan itu sudah alhamdulillah gitu ya. Itu 1 bulan 2 kali hataman. Teman-teman bisa membayangkan enggak? Bisa membayangkan enggak Imam Syafi'i kok subhanallah ya bisa menghatamkan 1 hari 2 kali hataman. Coba kita hitung bareng-bareng. 1 kali 24 ya. Kalau 2 kali hataman berarti 30 dikali 2 berapa? 60 juz ya. 60 juz itu berapa lembar? Hitung bareng-bareng. 600. Kan 30, 1 juz itu kan 10. Berarti kalau 30 kan ya kan 600 lembar. Oke, 600 lembar. Pegang dulu 600 lembar. Sekarang ambillah misalnya Imam Syafi'i pakai waktu untuk macam-macam 4 jam. Misal 1 kali 24 jam. 600 bagi 20. Coba, berapa? 30 lembar berarti ya. 1 jam Imam Syafi'i membaca Al-Quran 30 lembar. Berarti 3 juz ya. 1 jam 3 juz. Ini kira-kira kita zaman sekarang bisa apa bisa bu? 1 jam 3 juz. Kalau yang sudah hafal Al-Quran biidnillahi bisa ya. Kenapa? Karena orang yang sudah hafal Al-Quran tuh bacanya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin gitu ya. Dengan mura'atut tajwid. Tajwidnya juga masih dipertahankan. Bacaannya cepat tapi tajwidnya masih dipertahankan. Pengen enggak bu kira-kira kita begitu bu? Pengen. Ya kalau pengen minta sama Allah. Ya minta sama Allah. Ya Allah saya jangan jauh-jauh deh ya Allah, 1 hari 1 kali hataman aja itu udah alhamdulillah gitu ya. Masya Allah. Kalau dipikir-pikir kita sama Imam Syafi'i itu sama harinya 1 kali 24 jam. Apa yang membedakan? Keberkahan waktu. Subhanallah. Allah kalau sudah berikan kepada hambanya keberkahan waktu dalam 1 jam, itu Allah sudah berikan hamba tersebut banyak pahala. Bisa ini, bisa itu, bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau Allah belum berikan keberkahan waktu kepada seorang hamba, mau 3 jam mager ya, malas gerak, nggak mau ngapa-ngapain. Subhanallah.
Dan yang perlu kita minta kepada Allah di hari-hari ini, minta kepada Allah agar Allah berikan keberkahan waktu. Ya subhanallah. Baik. Kemudian yang ketiga, ya apa di antara keutamaan bulan Ramadan? Di antaranya di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa ibu-ibu? Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hanya diberikan bagi hamba-hamba yang Allah pilih. Ya subhanallah. Maka mulai sekarang kita minta kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah kepada hamba malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Siapa yang memberikan kepada seorang hamba Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, jangan pernah kita menyandarkan dengan kekuatan kita terhadap apapun amal saleh. Ibu-ibu ada yang mengatakan, insya Allah saya bisa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar karena saya sehat, karena saya kuat. Subhanallah. Segala apa yang disandarkan kepada diri sendiri, maka itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Kalau sesuatu yang disandarkan kepada Allah, maka Allah yang akan tolong kita. Maka Allah yang akan beri kekuatan. Mulailah banyak berdoa untuk meminta malam Lailatul Qadar. Ada kalanya subhanallah, ketika seseorang menyandarkan kepada diri sendiri, justru Allah mengujinya dengan berbagai macam kelemahan. Ya. Maka minta kepada Allah, fokuskan diri kita di 10 malam terakhir untuk benar-benar menjalankan ibadah. Apa di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Beriktikaf. Ya. Dan boleh perempuan itu beriktikaf. Yang pasti tempatnya harus sudah terpisah dari laki-laki. Yang pasti kalau punya suami harus minta izin dulu ke suaminya. Syukur-syukur bareng suaminya i'tikaf di masjid, yang satu untuk ikhwan, yang satu untuk akhwat, itu masya Allah lebih baik. Ya syukur-syukur i'tikafnya langsung di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dan saya berdoa semoga hadirin semuanya yang hadir di sore hari ini Allah mudahkan untuk bisa beriktikaf di Masjidil Haram. Amin Allahumma amin. Untuk bisa beriktikaf di Masjid Nabawi. Amin Allahumma amin. Kalau teman-teman nanti bisa i'tikaf di sana, itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Bayangkan saja ya akhwat, orang-orang di sana itu mereka malam harinya berlomba-lomba untuk bangun menghadiri sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sampai subhanallah, siangnya jadi malam, malamnya jadi siang. Ya, jadi keadaannya kalau bulan Ramadan tuh di sana, malam tuh semua dipakai untuk bangun sholat. Ya, untuk sholat, untuk buka, untuk baca Al-Quran. Paginya setelah sholat syuruk, mereka biasanya mulai istirahat. Sampai kapan istirahat? Sampai menjelang duhur. Duhur bangun lagi, kemudian sholat duhur, setelah itu siap-siap ke masjid. Sudah setiap hari rutinitasnya begitu. Subhanallah. Kira-kira nikmat atau nikmat, Bu? Nikmat. Subhanallah. Maka minta kepada Allah. Berdoa lagi, minta wahai Rabbku berikanlah hamba kesempatan untuk bisa beriktikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tidak usah berpikir bagaimana kita sekarang. Siapa yang memudahkan ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah untuk ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi? Allah. Maka minta kepada Allah. Terkadang subhanallah dalam kehidupan itu ada sesuatu yang mustahil mungkin bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan doa kita. Kemarin di Madiun saya judulnya jangan cancel doa kita. Yakinlah kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan caranya Allah akan sampaikan kita ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk beriktikaf. Semoga Allah mudahkan. Amin Allahumma amin. Baik, kemudian ya akhwat, ada mungkin pertanyaan. Ustazah, bagaimana caranya bagi para wanita yang haid ketika di 10 hari terakhir Ramadan? Ini biasanya banyak ditanyakan. Berarti dia tidak bisa sholat. Subhanallah. Ada banyak amal solih yang dilakukan oleh wanita-wanita yang haid ketika di 10 hari terakhir Ramadan. Dia bisa menggunakan hartanya untuk memberi makan bagi orang-orang yang berbuka puasa. Subhanallah. Kalaulah dia tidak puasa pada hari itu, kemudian dia membagikan atau menyiapkan untuk orang-orang berbuka puasa 100 orang saja, atau 50 orang, atau 10 orang, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Dan bagi wanita-wanita yang haid di 10 hari terakhir Ramadan, gunakan lisannya untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya, gunakan lisannya untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena orang haid itu boleh berdoa, orang haid boleh berzikir.
Subhanallah, minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Minta agar dijauhkan dari api neraka. Subhanallah. Minta keturunan yang salih dan salihah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adkhilna ila jannatika bighairi hisabin wala adab. Itu doa kita. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau agar diberikan husnul khatimah dan dijauhkan dari yang namanya su'ul khatimah. Dan bagi wanita-wanita yang haid di 10 hari terakhir Ramadan, ia juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ia membuat masakan untuk tetangganya. Kemudian ia pun bisa, di antara para ulama ada yang membolehkan membaca Al-Quran. Ya subhanallah. Yang jelas ada banyak yang bisa dilakukan oleh wanita haid. Bisa menuntut ilmu, bisa mendengarkan tausiah, dan itu semuanya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ya akhwat, apa di antara keutamaan bulan Ramadan? Di antaranya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang banyak Allah Subhanahu wa taala ijabah doa hamba-hambanya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Salasatun la turad da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Jadi teman-teman, di siang bulan Ramadan gunakan untuk banyak berdoa. Ini emak-emak nih ya. Nggak tahu saya kalau di Surabaya. Kalau di Jogja itu biasanya di beberapa tempat ya yang dekat dengan masjid ada namanya pasar kaget, pasar dadakan. Di Surabaya nggak ada ya? Oh banyak. Oh sama aja ya kita ya. Subhanallah. Biasanya dibuka ba'da asar dan selesai biasanya menjelang tarawih. Ya, ba'da maghrib masih ada. Itu subhanallah. Terkadang kita banyak menghabiskan waktu di sana dari ba'da asar sampai waktu maghrib tiba. Akhirnya kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk mulai sekarang minta kepada Allah bahwa di bulan Ramadan ini kita harus berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Kita minta kepada Allah ba'da asar sudah persiapan kita untuk berdoa. Kalau mau masak, memasak sebelum asar. Ya. Subhanallah, ibu-ibu ini pahalanya banyak di bulan Ramadan. Ya, apa di antara pahala ibu-ibu? Menyiapkan hidangan masakan untuk keluarganya. Masya Allah. Kalau bapak-bapak dapat pahalanya 1, ibu-ibu dapat pahalanya double-double. Ya. Maka nggak apa-apa masak, tapi harus diatur, jangan terlalu lama di dapur. Ya. Ada waktunya memasak, ada waktunya membaca Al-Quran, ada waktunya salat duha, ada waktunya berzikir. Itu semua harus di-manage. Oh iya, di antara ilmu, mumpung saya ingat, di antara ilmu yang teman-teman harus pelajari di bulan Sya'ban adalah bagaimana memanage waktu dengan baik ya untuk amal sholih. Jadi mulai dirunut tuh sebelum subuh apa yang mesti kita lakukan. Saya ada buku kecil tadi saya baca sedikit. Nah ini nih, mengatur waktu di bulan Ramadan. Ada yang mau? Tapi 1, gimana caranya? Ini harganya tidak lebih dari semangkuk bakso. Masya Allah. Ditulis dulu aja judulnya ya. Nanti cari di internet atau cari di toko buku. Mengatur waktu di bulan Ramadan. Penerbitnya Pustaka Ibnu Umar. Karya Abu Muhammad Ibnu Salih. Ini sebenarnya ada bahasa Arabnya. Boleh yang mau bahasa Arab boleh. Baramij amaliyatul usrah fi Ramadan. Baramij amaliyatul usrah fi Ramadan. Karya Naif bin Jam'an Al-Juraidah. Karya Naif bin Jam'an Al-Juraidah. Ya, boleh pakai bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesianya. Ya, jadi di sini ya akhwat, saya secara garis besar aja. Ini beliau secara detail menggambarkan bagaimana kita mengisi waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada program sebelum terbit fajar, ada program setelah terbit fajar, ada program setelah terbit matahari, ada program setelah keluar dari masjid, ada program setelah masuk waktu Isya, ada program ketika wanita haid di siang hari di bulan Ramadan. Semuanya di
dirinci di buku ini, Masya Allah. Sampai ada program bagaimana menghabiskan Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Bukunya kecil tapi lengkap. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya nanti monggo, semoga ketemu. Monggo kalau yang mau ada yang menjual silakan. Tapi yang jelas saya tidak berjualan. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian yang perlu kita pelajari di sore hari ini juga adalah ya akhwat, keutamaan puasa itu sendiri. Ya ini penting banget. Kenapa kita harus berpuasa? Tadi kita sudah belajar apa keutamaan bulan Ramadan. Sekarang apa keutamaan puasa itu sendiri? Yang pertama, puasa itu adalah ibadah yang pahalanya tanpa batas. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya Allah yang akan memberikan pahala bagi siapapun yang berpuasa. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu amali ibni Adam illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, setiap amal anak Bani Adam itu dibalas ya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Di riwayat lain, setiap amalan Ibnu Adam akan dibalas pahalanya sampai 700 kali lipat, dan hanya puasa yang akan dilipat gandakan lebih dari itu. Jadi subhanallah, sama hampir mirip dengan pahala sabar. Orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan puasa itu sendiri ya akhwat bisa memberikan syafaat bagi siapapun yang dia berpuasa di dunia ini. Jadi apa kata Rasulullah SAW? As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abd. Al-Quran dan saum itu memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Yaqulus siyam, puasa akan berkata kepada Allah. Dan ini puasa, kalau sekarang tidak bisa berkata-kata, besok pada hari kiamat Allah jadikan dia bisa berkata-kata. Rabbi, apa kata puasa? Wahai Rabbku, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyarabin nahar. Saya telah menghalangi dia untuk tidak minum dan tidak makan di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat untuknya. Dan teman-teman, kita sudah belajar kitab Lamiyah bahwa nanti setelah kita bangkit dari kubur, sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah, kita semuanya membutuhkan syafaat. Dan di antara amal solih yang bisa memberikan syafaat adalah puasa dan Al-Quran. Maka perbanyaklah di dunia ini, jikalau Allah berikan kemudahan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, mentadabburi dan mengamalkan serta berpuasa. Karena dua ini yang akan memberikan syafaat kepada kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, kemudian yang terakhir, bahwa orang-orang yang berpuasa akan Allah berikan kebahagiaan. Masya Allah, Masya Allah. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Kebahagiaan di dunia Allah akan berikan kepadanya kemudahan untuk beramal salih. Kemudahan yang lainnya untuk beramal salih. Kebahagiaan di akhirat, dia akan dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Subhanallah, subhanallah. Dan ini adalah bagian dari siapapun yang berpuasa. Subhanallah. Bahkan bagi perempuan yang dia menjaga puasa Ramadan, yang dia salat 5 waktu, menjaga dirinya, tidak asal mengobrol dirinya kepada laki-laki yang bukan mahram, benar-benar kita punya rasa malu, karena perempuan tuh harus ada rasa malu ya akhwat. Kalau rasa malu itu sudah tidak ada pada diri perempuan, maka yang ada adalah dosa dan kemaksiatan. Orang kalau masih punya rasa malu untuk menchat untuk mengirimkan pesan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya saja, itu dipikir ulang gitu loh, berpikir ulang. Kira-kira jadi fitnah enggak ya? Kira-kira kalau saya chat, apalagi sampai curhat, kira-kira jadi fitnah enggak? Ada rasa malu di dalam hatinya. Tapi kalau orang sudah dicabut rasa malunya, wanita sudah dicabut rasa malunya, maka tidak ada lagi dalam pikirannya untuk berpikir apakah nanti menimbulkan fitnah atau tidak. Yang jelas masalah saya harus sudah selesai gitu ya, Masya Allah.
Dan banyak di zaman sekarang yang demikian. Maka pandai-pandailah jaga diri, jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan lawan jenis yang bukan mahram, karena orang-orang wanita-wanita yang dia pandai menjaga dirinya, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia salat 5 waktu, dan yang terakhir jikalau sudah punya suami maka dia berbakti kepada suaminya, melayani suaminya dengan segenap penuh cinta, maka kelak di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa masuk dari pintu surga manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mudah bagi kita. Sebenarnya ya akhwat, coba kalau kita pikir bareng. Perempuan tuh kalaulah dia hanya di rumah, misal, contoh, siapa yang akan mencari nafkah? Suami. Jangan pernah khawatir dengan rizki, karena rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak diberikan rizki kecuali rizki akan menghampirinya. Apa yang membuat kita khawatir dengan masa depan? Apa yang membuat kita khawatir dengan rizki? Karena kita kurang iman. Kalau kita tahu bahwa Allah Ar-Razzaq yang memberikan rizki, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Subhanallah, subhanallah. Dan kita tahu ya akhwat, bahwa sesungguhnya kenapa para wanita, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, waqarna fi buyutikun, hendaklah para wanita berdiam di rumahnya, karena itu tanda Allah ingin memuliakan kita. Subhanallah. Jadi seorang wanita ketika dia tinggal di rumahnya, dia bisa berbakti kepada suaminya, dia bisa menambah amal ibadahnya, dia bisa menjaga dirinya tidak keluar, ya, karena wanita itu adalah fitnah, kecuali kalau memang dia ada hajat, ya, kecuali harus ditemani mahram ketika safar, maka itu semuanya adalah batasan-batasan yang telah diatur oleh syariat. Sekali lagi, kita masuk surganya Allah itu mudah ya akhwat, tapi terkadang kita yang banyak agenda, kita yang banyak program, ya, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Subhanallah. Baik, setelah kita mengetahui keutamaan puasa, setelah kita mengetahui hukum puasa, setelah kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka yang perlu kita pelajari adalah adakah di antara sunnah-sunnah, ini yang paling penting juga, yang perlu kita lakukan pada bulan Ramadan, ya, di antaranya jaga sahur kita. Ya, apa yang mesti kita lakukan? Jangan kita tinggalkan sahur kecuali memang ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk sahur. Ya, kalau memungkinkan maka sahurlah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, tasahharu fis sahur. Ya, fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Lihat ya akhwat, ada keberkahan. Dan kita hidup itu yang kita cari adalah barakah. Siapa yang mendatangkan keberkahan? Allah. Kalau teman-teman di rumah tidak ada yang bisa dimakan kecuali kurma untuk sahur, maka makanlah kurma. Kalau tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum kecuali air putih, maka teguklah air putih. Harapannya apa? Agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahurnya kita itu ibu-ibu bukan karena pengen apa-apa, tapi kita pengen pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengen dapat barakah, ya. Nanti setelah sahur, sahurnya jangan terlalu malam, ya. Waktu antara sahur, kata Rasulullah SAW, adalah antara sahur dan adzan subuh itu 50 ayat dibaca, kira-kira setengah jam, ya. Kita mulai sahur. Boleh nggak kita bangun sebelum pukul 4, sebelum setengah 4? Maka boleh kita bangun, kita sholat malam terlebih dahulu. Boleh nggak setelah tarawih kita tambah sholat malam? Boleh, ya, boleh. Dan nanti sahurnya setengah jam sebelum adzan baru kita sahur, ya. Dan bagi teman-teman yang sahur, misal contoh, ini banyak yang belum tahu, kita lagi minum, gelas sudah ada di tangan, sahur misalnya, ya. Pas lagi minum masih setengah lagi air adzan, boleh nggak kita minum? Boleh, ya. Jangan dibiarkan tidak diminum, mubadzir. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau sesuatu belum dipegang. Ah, itu masih ada makanan yang belum dimakan. Ya, dimakan, itu yang nggak boleh. Insyaallah. Ya. Baik. Kemudian di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya teman-teman, adalah memperlambat berbuka puasa. Padahal sunnahnya adalah menyegerakan berbuka puasa.
Apa kata Rasulullah SAW ketika seseorang menyegerakan berbuka puasa? Kata Rasulullah SAW, ya selama dia menyegerakan berbuka puasa maka ada kebaikan di dalamnya. Jadi ibu-ibu, jangan sampai matahari sudah tenggelam kita masih ramai di pasar kaget. Ya, kita masih ramai dengan dunia kita. Duduklah sejenak sebelum berbuka puasa dan bersiap-siaplah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, bersiap-siaplah untuk berdoa. Nanti ketika adzan berkumandang, ibu-ibu yang dibaca apa? Adzan berkumandang dhahabad duma'u gitu. Apa yang kalau dhahabad duma'u telah hilang hausku, dengan apa hilangnya? Ya. Jadi cara berbuka itu adzan berkumandang bismillah. Ya, bismillah. Yang pertama kali dimakan apa? Disunahkannya ibu-ibu air, karena di depan saya ada air. Kurma yang pertama adalah kurma. Ya, kalau ndak ada kurma, nggak ada uang untuk beli kurma, cukup air putih. Masalahnya kita sudah tahu teorinya, kadang prakteknya berat. Terkalahkan dengan gorengan, terkalahkan dengan es campur, ya, terkalahkan dengan apa lagi ibu-ibu? Kolak gitu ya. Subhanallah. Dan ini kita harus praktekkan. Allah yang melihat kita nanti bulan Ramadan. Ya, minta sama Allah, ya Allah, saya sudah deh ya Rabb, saya sudah taubat. Kalau kemarin buka puasa kolak dimakan, es campur dimakan, sudah itu taubat, sudah tahu rasanya kayak mana gitu ya. Sekarang saya mau bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik. Ya, ada kurma dimakan. Bismillah. Makan kurma baru baca doa dhahabad duma. Ya, dhahabad duma ubtatul wa sabatal ajri insyaallah. Jadi makannya bismillah dulu, minum dulu atau makan kurma baru baca doa. Ya, jangan baca doa dulu baru kemudian makan. Itu terbalik. Baik, kemudian di antara sunnahnya ya akhwat adalah Masya Allah ya, di antara sunnah di dalam berbuka puasa selain untuk sahur dan menyegerakan berbuka puasa adalah di antaranya banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Dan ini kadang yang terluput, yang terlupa. Kalau ada yang bertanya, Ustazah, di bulan Ramadan itu mana yang didahulukan? Biasanya ada begitu pertanyaan. Tadabbur atau tilawah? Begitu ya. Maka saya jawab, kedua-duanya bisa dilaksanakan. Ya. Asal kita pandai-pandai mengatur waktu. Misal, sebelum subuh dipakai untuk tilawah. Nanti setelah terbit matahari menuju duha, ya, atau menunggu dari habis zikir pagi sampai duha, sampai syuruk kita tadabbur. Itu juga boleh. Ya, dua-duanya itu perlu. Kenapa saya katakan perlu ya akhwat? Karena membaca Al-Quran dengan kita mengerti maknanya itu akan berbeda dengan membaca Al-Quran dan kita tidak mengerti maknanya. Hidayah bisa kita dapatkan dengan cara mentadaburi isi Al-Quran. Maka tinggal kita pandai-pandai mengatur waktu, minta keberkahan waktu kepada Allah. Biidnillahi ta'ala kita bisa menyeimbangkan antara membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Setelah kita dimampukan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka kita minta untuk diberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kita baca dan apa yang telah kita tadabburi. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikunna jami'an. Jazakunallahu khaira. Semoga apa yang sedikit ini bisa diamalkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita sampai di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.